Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bertemu pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Dinia Aben Basih pada hari ini Jumat 7 November 2025. Sebelum kita bersama akan memulai segenap tugas tanggung jawab pekerjaan serta pelayanan kita di sepanjang hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang mencipta, mengatur, memelihara kehidupan kami dengan lengkap dan sempurna. Kami sungguh bersyukur Bapa, pada pagi hari ini Kau masih memberikan kekuatan, kesempatan yang baru untuk kami boleh menapaki hari yang baru, kesempatan anugerah yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan saat ini kami juga bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Dan saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu kembali rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar sungguh bisa kami mengerti dan kami melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami, tempat perlindungan yang teguh bagi kami, sehingga di dalamnya kami beroleh kekuatan, damai sejahtera dan berkat. Terima kasih ya Bapa, kami memulai untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat. Yang pertama terambil dari Mazmur 40 ayat yang ke-17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Dan yang kedua terambil dari Lukas 19 ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Perenungan firman Tuhan diberikan tema kebahagiaan yang sejati. Setiap manusia merindukan kebahagiaan. Ada yang berusaha mendapatkannya melalui harta, kedudukan, kesuksesan, bahkan melalui relasi dengan sesama. Namun kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia seringkali hanya bersifat sementara. Karena itu, orang yang mendasarkan kebahagiaannya pada hal-hal duniawi mudah kehilangan sukacita ketika semuanya berlalu dan tidak lagi memuaskan. Berdasarkan hal ini, kita perlu memahami di manakah letak kebahagiaan sejati yang seharusnya kita cari di dalam hidup. Kabar baiknya, firman Tuhan hari ini memberikan petunjuk bagi kita bagaimana memperoleh sukacita sejati. Pertama, pemazmur mengajak umat untuk tidak hanya berfokus pada kepentingan diri sendiri, melainkan menemukan sukacita dalam kebaikan Allah yang berasal dari relasi kita secara pribadi dengan Allah. Sukacita itu tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga harusnya dialami atau dirasakan secara komunal ketika umat bersama-sama dipanggil untuk memuliakan Allah. Selanjutnya dalam Injil Lukas, kita melihat seruan umat kepada Tuhan Yesus saat ia memasuki Yerusalem. Seruan itu merupakan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, Raja yang datang membawa damai dan kemuliaan Allah. Damai yang dimaksud di sini bukan sekedar kedamaian duniawi,
melainkan damai surgawi. Karena melalui pengorbanannya, Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Karena itu, kita dapat merenungkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup dalam rekonsiliasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Ketika kita menyambut Yesus sebagai Raja, kita menerima damai sejahtera yang memulihkan hubungan kita dengan Allah dan menolong kita untuk berdamai dengan sesama. Oleh sebab itu, marilah kita mencari Allah dengan rendah hati, dalam iman yang teguh dan dalam kesetiaan. Hanya di dalam Dia, kebahagiaan sejati dapat kita temukan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku dan percaya bahwa Engkaulah sumber kebahagiaan sejati dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk sungguh-sungguh mencari Engkau dengan rendah hati, dalam iman yang teguh dan dengan setia. Bapa kami yang baik, hanya Engkaulah sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber perlindungan bagi kami, anak-anak-Mu. Tiada tempat lain di mana kami bisa berlindung dengan aman, hanya di bawah kaki salib-Mu dan di bawah kepak sayap-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa bagi keluarga kami. Kami sungguh bersyukur untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berdoa bagi suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Kami tutup bungkus keluarga kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga diluputkanlah dari kami segala mara bahaya, kecelakaan, dari segala kuasa roh jahat, roh kegelapan. Dan biarlah kami senantiasa aman di dalam perlindungan kuasa darah-Mu yang kudus. Ya Bapa yang di surga, pada saat ini juga kami berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, di mana mereka mengalami kemiskinan, kekurangan, mereka hidup di dalam penderitaan, mereka juga mengalami kedukaan. Biarlah Tuhan, kasih sayang Tuhan, kisah kasih Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kehidupan mereka. Yang lapar dipuaskan, yang berduka dihibur, yang putus asa mendapatkan kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Ajarlah kami juga untuk bisa menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau memulai segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi kami, memimpin, menuntun, sehingga kami dimampukan untuk melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Shalom.